wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua. Siang, Kak. Ya, kami dari mahasiswa STIKES Jakarta yang bertujuan ingin menyampaikan materi terapi relaksasi progresif pada prakerja sesuai kontrak yang sebelumnya. Kami di sini akan menyampaikan materi tersebut dan materi tersebut akan saya paparkan untuk lebih jelasnya. Untuk rekan saya Selfie, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Aulia atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Selfie dari mahasiswa STIKES Jakarta. Di sini kami akan melakukan demonstrasi terapi relaksasi progresif. Nah, adapun teman-teman saya di sana ada Aulia, Mayang Sari, Ella Agustin, Rizka Sarita, dan Alfiansyah. Ini tujuannya itu agar Bapak dan Ibu bisa menerapkan terapi relaksasi progresif ini dan untuk mencegah atau menghindari dari ketegangan otot ya Bapak Ibu. Waktunya kurang lebih 20 menit. 20 menit. Tempatnya di aula pabrik ini ya Bapak Ibu. Baik, saya mulai aja ya. Nah, di sini sebelumnya ada yang pernah tahu nggak sih teknik relaksasi otot progresif itu apa? Belum tahu. Belum pernah dengar? Nah, baik, di sini langsung aja ya. Pengertiannya itu ada teknik relaksasi progresif ini merupakan salah satu teknik untuk mengurangi ketegangan otot dalam proses yang simpel dan sistematis, yaitu dengan menegangkan sekelompok otot kemudian merilekskannya kembali. Di sini apa aja sih manfaat terapi relaksasi progresif itu? Yang pertama itu ada mengurangi ketegangan otot dan syaraf. Yang kedua itu ada mengurangi kecemasan dan stres. Karena kan di sini Bapak dan Ibu suka capek ya, jadi pasti suka stres. Jadi dengan terapi relaksasi ini bisa merilekskan. Kemudian ada mengurangi nyeri leher dan punggung. Nah, Bapak Ibu kan posisinya ada yang duduk, berdiri, posisi kerjanya ya. Jadi dengan teknik relaksasi ini juga bisa mengurangi nyeri leher atau punggung yang dirasakan. Terus kemudian ada yang keempat itu meningkatkan kualitas tidur. Nah, jadi dengan teknik relaksasi ini tubuh kan menjadi rileks, tenang, sehingga kualitas tidur pun akan meningkat. Yang suka begadang atau insomnia atau sulit tidur, jadi jika menerapkan terapi relaksasi ini bisa membuat lebih tenang. Kemudian yang kedua itu ada mengurangi kelelahan. Terus di sini langsung aja ada langkah-langkah terapi relaksasi progresifnya. Yang pertama itu posisinya bisa berbaring atau duduk di kursi yang nyaman. Kemudian kedua itu jika Bapak dan Ibu memakai kacamata atau sepatu dilepas terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada kepalkan kedua telapak tangan lalu kendurkan seperti ini. Menurut dihitung sampai 10 hitungan. Setelah itu direlekskan kembali sekitar 12 sampai 30 detik. Nah, yang keempat itu ada luruskan lengan dan tarik telapak tangan ke arah pelayan. Ini seperti ini ya Bu. Mungkin fasilitator minta tolong dibantu. Ulang ya Bu, dan dari duduk, posisi duduk. Ya, terus Ibu, maaf bisa dilepas ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kepalkan tangan dibuka, kemudian dibuka tutup selama 10 hitungan. Jika sudah, dirilekskan kembali ya. Terus yang keempat tadi luruskan lengan, terus tarik ke belakang. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Terus dilakukan 10 hitungan. Jadi ini dilakukan sebanyak 10 hitungan, kemudian dirilekskan
kembali selama 12 sampai 30 detik. Nah, cara yang kelima itu ada pertama itu kepalkan bahu di sisi kanan kiri, kemudian naik turunkan bahunya ke atas ke bawah. Ya seperti ini ya. Selama 10 hitungan juga. Kemudian dirilekskan kembali selama 12 sampai 30 detik. Yang keenam itu ada cara mengurutkan dahi dan alis sampai otot terasa. Dikerutkan dulu. Ya tunggu sampai 10 hitungan. Kemudian direlakskan. Kemudian ada cara seperti tersenyum, itu menarik kitaran bibir ke atas seperti tersenyum selama 10 hitungan. Yang ke-8 itu mencongkan bibir terus hingga otot terasa tegang, kemudian dihitung sampai 10 hitungan, kemudian dikendurkan. Terus ada gerakan tangan dilipat ke belakang leher, ya seperti ini. Terus kepalanya sedikit ditarik ke belakang. Nah, dihitung sampai 10 hitungan, kemudian direlakskan kembali 12 sampai 30 detik. Kemudian yang 10 itu ada tundukkan kepala sampai dagu menyentuh dada selama 10 hitungan, kemudian direlakskan kembali. Yang ke-11 itu ada busungkan dada, yaitu tangan diletakkan di atas perut, kemudian dada dibusungkan seperti menarik nafas, terus ditarik nafas, terus ditahan selama 10 hitungan. Jika sudah, pernapasan kembali normal. Yang terakhir itu ada angkat kaki, jadi diluruskan, kakinya diangkat. Ini tangannya di paha, diluruskan sampai 10 hitungan. Nah, kemudian direlakskan kembali. Ya, baik, terima kasih sama yang telah membantu. Terima kasih. Itu aja pemaparannya. Saya balikan ke moderator. Terima kasih Kak Selvi, pemaparannya sangat jelas ya ibu-ibu ya. Iya. Baik sekali. Nah, dari pemaparan rekan saya, sekarang ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ya silakan ibu, jangan ibu siapa? Ibu juga, Ya, ibu Jumlah. Terus pertanyaannya? misalkan udah ngelakuin tekniknya tadi itu, terus kalau masih sulit tidur gimana? Gimana? Ibu Selvi mau ditampung dulu atau Ditampung dulu. ditampung? Selanjutnya ada yang mau nanya lagi? Saya Iya boleh, dengan ibu siapa? Saya mau tanya, kira-kira kalau misalnya ngelakuin terapi tadi itu tuh berapa kali ya satu hari? Terima kasih Bu Nur. Ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada, Kak. Tidak ada. Bisa langsung dijawab Ibu Kak Selvi. Iya, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Sun ya. Tadi gimana kalau misalkan udah ngelakuin tapi waktu malamnya masih susah tidur gitu. Nah, yang pertama itu kan Ibu sebelumnya udah bersih-bersih, udah mandi, kemudian nanti di rumah itu waktu mau tidur pastikan juga harus tepat waktu Bu. Kan waktu yang baik itu tidur 8 jam ya Bu ya. Terus habis itu Ibu matikan elektronik seperti HP itu dimatikan Bu, biar tidurnya juga nggak terganggu. Nah, setelah itu Ibu lakukan lagi terapi relaksasi ini di rumah pas sebelum tidur itu. Setelah dilakukan ya karena kan ini juga teknik relaksasi ini kan bisa mengatur pola pikir juga ya, jadi Ibu juga harus tetap positive thinking. Kemudian Ibu juga setelah melakukan bisa relax dan langsung tidur. Ibu Gimana Ibu? Apa sudah terjawab? Jawab. Terima kasih sudah bertanya. Lanjut ke pertanyaan Ibu Nur. ya Ibu Nur tadi berapa kali gitu ya Bu? Itu tergantung sih Bu. Kalau misalkan bisa juga dilakukan Ibu sebelum berangkat kerja nih, kan otot merilekskan dulu ototnya nih sebelum kerja di tempat kerja. Jadi sebelum aktivitas bisa dilakukan. Terus di sela-sela kerja seperti habis istirahat gitu, sebelum mulai lagi juga bisa melakukan terapi ini. Kemudian sebelum tidur juga bisa melakukannya kembali. Sudah terjawab Ibu? Oke, sudah, makasih. Sama-sama.
sekarang giliran saya yang ingin bertanya. Dari ibu-ibu ini masih ada yang ingat nggak langkah-langkah terapi progresifnya? Siapa ibu-ibu yang masih apa? Saya. Iya ibu, dengan ibu siapa? Dinda. Ibu Dinda boleh maju ke depan. Contohin lagi dibantu sama kakak selfie. Berarti gimana ibu langkah pertamanya? Pertama itu duduk, Ya. lalu buka alas kakinya, terus gerakan tangan, dilepas, diputar lagi. Ya. Kemudian apa lagi? Terus luruskan tangannya, terus nanti ditarik ke belakang. Ya. Terus tepatkan tangan di samping angkat bahunya. Ya benar bu. Terus kerutkan wajah, dikerutkan daki. Ya. Terus Nanti gerakan senyum ibu gimana? Senyum, mencolokkan bibir. Terus letakkan tangan di belakang, palanya ke atas sedikit. Terus tundukkan kepala, Sampai menyentuh sampai bahu, menyentuh dada. dada. Lalu tangan letakkan di perut, sentuh dada seperti menarik nafas. Terus luruskan kaki, tangan di paha. ya. Betul ibu. Ya Bu Dinda, silakan kembali Bu Dinda. Ibu-ibu ada yang masih hafal nggak sama manfaat terapi relaksasi progresif? Hafal. Ya silakan Ibu Nur, sebutin boleh. Ya, yang pertama itu mengurangi kelelahan, terus juga meningkatkan kualitas tidur kita, terus juga mengurangi kecemasan atau stres selama bekerja, terus juga mengurangi nyeri leher dan punggung, terus mengurangi ketegangan otot. Gimana Kak Mas Elvi? Ya, Jawabannya benar. benar. Kita kasih plus dulu buat Ibu Nur. Jika ibu di rumah mengalami susah tidur, nyeri otot atau yang dinamain itu tuh kalau bahasa itunya tuh salah bantal, ibu bisa melakukan ulang langkah-langkah terapi relaksasi progresif ini di rumah sendiri ya Bu. Iya baik. Ya, selain langkah-langkah terapi relaksasi progresif yang ibu bisa tekunin di rumah untuk sehari-hari, tadi manfaatnya juga ya Bu ya, jangan lupa diikuti prosedurnya. Ya, terus oh iya Bu, untuk minggu depan tanggal 10 ada teman saya juga yang ingin menyampaikan pemaparan materi tentang pemantauan kesehatan secara berkala oleh Agustin. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Kak. Jam berapa Ibu kalau boleh tahu? Bersedianya? Seperti sekarang aja. Oh iya jam 10 jam 1 siang ya Bu. Iya. Di aula pabrik ini lagi ya? Iya. Oke, kalau begitu ini ada leaflet yang Ibu bisa baca-baca lagi. Akan dibagikan oleh teman saya Mayang. Dibaca-baca lagi ya Bu untuk referensinya. Baik, kalau sudah saya tutup aja ya acara hari ini. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari tadi penyuluhan yang sudah disampaikan, bisa disimpulkan bahwa audiens tampak sangat berantusias dalam mengikuti jalannya penyuluhan dari awal sampai akhir acara. Karena selain memberikan materi, penyaji juga memberikan demonstrasi tentang teknik-teknik yang sudah dijelaskan dalam materinya. Dan juga penyaji juga bisa kita katakan berhasil dalam menyajikan satu materi dan demonstrasi, karena penyaji juga menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh audiens, sehingga audiens mudah paham apa yang dikatakan, dan audiens juga bisa gampang untuk memberikan pertanyaan kepada penyaji. Sekian presentasi dan role play dari kelompok komunitas agregat pekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.